Oke, mmm, di video kali ini merupakan video sharing insight yang pertama, di semester 4 ini, oke. Karena kita kan bertemu dengan selesainya bertemu dengan Mira lagi. Nah, waktu di pertemuan pertama dan kedua itu kita sempat bertemu dengan Kak Mira untuk for the first time, asik. Nah, kita ngapain aja sih sama Kak Mira waktu itu belajarnya? Nah, di sini juga akan saya jelasin ngapain aja. Oke, sebelumnya itu di pertemuan pertama itu kita membahas tentang dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang pendidikan dan konselor akademik atau guru BK. Ini pertemuan satu membahas tentang undang-undang konselor. Kemudian di minggu keduanya kita mereview. Oke, dalam enggak sih, ini minggu 1 sama 2. Oke. Oh iya, baru ingat, minggu 1 sama 2 itu ternyata digabung. Nah, yang yang mereviewnya itu di minggu ketiga. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, secara garis besar akan membahas tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 ini akan membahas banyak hal seputar pedoman bimbingan dan konseling, mulai dari layanan bimbingan dan konseling, fungsi dan tujuan, asas dan prinsip, komponen, bidang layanannya, struktur program layanan, sarana dan prasarana, strategi, terus penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, dan pihak yang dilibatkan. Kemudian hampir sebagian besar akan membahas tentang pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu juga membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 yang sebagian besar akan membahas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Standar kualifikasi akademik seorang konselor yaitu ada 2. Yang pertama itu sarjana pendidikan, yaitu S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua berpendidikan profesional konselor, atau dia tuh berpendidikan tapi berprofesi konselor. Nah, berikutnya kita juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang sebagian besar akan membahas pendidikan secara umum serta seorang pendidik secara umum, dan tidak hanya guru BK atau konselor saja, seperti sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum, hak dan kewajiban seorang pendidik, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dasar hukum pendidikan, dan lainnya. Kemudian ada UU Nomor 20 Tahun 2003. Ya, jadi kita tuh kemarin waktu di minggu pertama kita membahas ada dari 3 undang-undang di Indonesia tentang membahas guru BK atau konselor. Nah, UU Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah undang-undang yang membahas secara umum dan luas tentang sistem pendidikan serta komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam sistem pendidikan. Nah, dalam pertemuan ini kita juga membahas sedikit tentang organisasi dalam dunia BK, yaitu APKIN, yang menjadi organisasi utama BK di Indonesia yang mengatur dan mengawasi semua kegiatan BK, mulai dari dasar hukum, penyelenggaraan, hingga ke pelaksanaannya, diawasi dan diatur sebaik mungkin. Nah, waktu itu itu pembahasan waktu pertemuan 1 dan 2, karena 1 dan 2 digabung. Ya, kita membahas tentang undang-undang di Indonesia yang menjelaskan tentang
pendidikan di Indonesia, kemudian juga eh, tentang apa namanya, organisasi BK ya, dalam dunia. Nah, yang membuat saya tahu ternyata eh, itu tentang perkembangan karir nanti untuk saya ke depannya. Terus juga saya tuh jadi mengetahui ternyata tuh di BK itu kita tuh ada organisasi besar yang benar-benar memantau, maksudnya memantau, mengatur semua kegiatan-kegiatan kita nanti. Oke, mungkin itu aja yang saya sharing insight pertama. Terima kasih.